Kenapa gitu? Ya nggak ada lagi sebetulnya politiknya sekarang, kan belum apa-apa semuanya udah mau rapat ke kekuasaan. Nah kalau semuanya merapat ke kekuasaan ya politiknya mati. Nah kita yang berada dalam situasi yang mengkritik dianggap yang tidak move on gitu loh. Nah ikrar belum selesai saya ikut gabung dengan pemerintah dengan melupakan jargon-jargon. Kita ini perubahan loh, ya kan? Sebagai orang perubahan kok malah ketemunya dengan mereka yang melanjutkan gitu. Saya baru sadar sekarang ternyata perubahan itu artinya berubah sesuai arah angin. Jadi kalau arah anginnya ke barat, dia ke barat. Kalau arahnya ke timur, dia ke timur gitu loh. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau sering disebut-sebut optimis, saya sebaliknya. Saya pesimis sekarang melihat masa depan demokrasi Indonesia gitu ya. Saya kira kalau tadi ditanyakan bagaimana sih politik kita gitu, saya kira politik kita udah mati sekarang. Nggak ada lagi politik. Kalau politik dalam pengertian adalah mekanisme untuk mengelola perbedaan menuju kebaikan gitu. Kalau itu yang kita mau dengan politik ya. Tapi kalau politik itu yang dengan pengertian cara untuk selalu mendapatkan kekuasaan, dia hidup gitu. Justru sekarang begitu. Tapi kalau politik dalam pengertian adalah cara mengelola perbedaan untuk kebaikan bersama, dia mati. Nah, kenapa gitu? Ya nggak ada lagi sebetulnya politiknya sekarang, kan belum apa-apa semuanya udah mau rapat ke kekuasaan. Nah kalau semuanya merapat ke kekuasaan ya politiknya mati. Kan nggak ada yang mau bersiap di oposisi kan, nggak ada yang mau bersiap untuk menyatakan berbeda. Ya politik mati. Di DPR-nya mati, kan nggak ada lagi perdebatan-perdebatan yang memperlihatkan betapa pentingnya perbedaan-perbedaan pikiran dan seterusnya. Nah, itu yang kita alami. Dan oleh karena itu ya saya mengatakan pesimis karena ya merayakan nepotisme yang berujung pada oligarki itu disambut dengan 58% masyarakat kita. Dan berlanjut sampai sekarang. Berlanjutnya sampai sekarang karena bagaimanapun tingkah laku dan pola politik ya dari para elit kita sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang normal gitu. Setidaknya mungkin oleh 58% ya yang memilih 01 itu gitu. Sebab yang warawiri ini, yang kritisi ini kan cuma Pak Ikrar Bakti kan. Yang anggap ini kok politisinya belum apa-apa udah warawiri kesana kemari berdalih silaturahmi gitu ya dan rekonsiliasi gitu ya dan gotong royong gitu. Tapi ujung-ujungnya kan mereka berbicara soal kekuasaan. Kita dapat apa gitu? Dan yang saya potong bagi yang terbaru dibilang Prabowo akan membentuk kementerian baru. Nah itu dia. Ujung-ujungnya mereka berbicara saya dapat apa gitu. Nah, dan saya tidak melihat mereka yang berada di 01 itu resah dengan yang kayak begini gitu. 02 ya. Milik 02 itu saya nggak lihat mereka resah dengan pola yang kayak begini gitu. Apa artinya gitu? Elitnya mencontohkan ketiadapan demokrasi itu yang diterima oleh publiknya sebagai sesuatu yang normal, yang wajar. Nah, kita yang berada dalam situasi yang mengkritik dianggap yang tidak move on gitu loh. Nah, ikrar dulu ikrar sudah selesai gitu loh. Jadi makna move on itu sekarang adalah berbicara tentang saya dapat apa. Itu namanya move on. Kalau kita berbicara oh ini nggak tepat dong, belum selesai ada udah bicara tentang apa namanya kursi berapa. Belum selesai saya ikut gabung dengan pemerintah dengan melupakan jargon-jargon. Kita ini perubahan loh, ya kan? Sebagai orang perubahan kok malah ketemunya dengan mereka yang melanjutkan gitu. Saya baru sadar sekarang ternyata perubahan itu artinya berubah sesuai arah angin.
Jadi kalau arah anginnya ke barat, dia ke barat. Kalau anginnya ke timur, dia ke timur gitu loh. Jadi kalau arah anginnya ke 02, dia ikut 02 gitu. Jadi baru saya ngerti bahwa perubahan itu artinya berubah sesuai dengan arah angin. Gitu. Nah, jadi nggak ada malunya. Justru kita yang mengkritik ini yang dianggap nggak move on gitu loh. Mestinya semuanya masuk ya ke 01, menerima apapun yang dilakukan oleh 01, kira-kira begitulah ya kan. Lalu hentikan kritik-kritik dan seterusnya gitu. Itu kata-kata rekonsiliasi, kata-kata silaturahmi, itu pun sekarang sudah dimaknai demi kepentingan yang bersifat politik. Dan politik dalam pengertian ini bukan politik dalam pengertian makna, politik dalam pengertian pragmatisme itu. Sebab rekonsiliasi sekarang itu kelihatan bermakna satu. Jangan lagi kritiklah kemenangan 02 itu, kira-kira gitulah ya. Itu yang namanya rekonsiliasi. Jangan kritik putusan MK, itu namanya rekonsiliasi. Nah, bagi kita yang nggak melihat pada kekuasaan, levelnya di situ. Tapi mereka yang punya kekuasaan, rekonsiliasi ini sekaligus berbicara. Kita dapat apa nih? Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus dibongkar. Bagi saya justru yang tidak mengkon itu mereka yang sedang menang dalam mestinya kan mereka jargonnya adalah kami menang 58% dalam satu putaran dikuatkan oleh MK. Lalu mestinya dengan kemenangan yang begitu besar itu, dengan satu putaran itu, mereka sudah percaya diri untuk mengelola pemerintahan. Jadi nggak perlu lagi tarik-tarik yang tidak milih mereka kemarin itu. Itu justru yang menurut saya tidak betul. Jadi mereka masih melihat 01 itu adalah tanda kutip lawan politik, 03 itu adalah lawan politik. Oleh karena itu harus ditarik ke dalam supaya tidak ada lawan politik. Itu artinya nggak move. Tidak move, dan kalau ada jargon yang mengatakan hormatilah para pemenang, mestinya yang menang itu menghormati dan yang kalah. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menyebut orang yang kalah itu berada di luar kekuasaan. Jangan lagi ditarik-tarik masuk ke dalam. Nah, yang kalah itu ya dalam demokrasi itu ya dia tempatnya di luar. Yang menang mengelola pemerintahan. Maka sebagaimana orang yang kalah ini menghormati kemenangan orang yang menang, mestinya juga orang yang menang itu menghormati, ya kan? Dilihat orang yang kalah itu untuk berada di luar. Kalau ternyata rakyat tidak memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemban visi misi saya sesuai yang saya janjikan kepada masyarakat, ya sudah, itu artinya saya tunggu 2 tahun ke depan kita bertarung, saya di luar. Mandat saya itu ada di luar, bukan mandat saya itu di sana dengan mencari-cari misalnya dengan pokoknya 8 visi perubahan kita itu kita tawarkan kepada Pak Prabowo, ya kalau ketemu kita ikut. Yakinlah, nggak sebetulnya visi perubahan itu nggak akan ada yang ketemu. Tapi kan harus dicari-cari, tetap akan dicari-cari. Oh, ada 2 poin yang kena, ya sudahlah masuk. Ya kan? Misalnya kan visi perubahannya itu tidak menerima EKN, jelas berbeda dengan Pak Prabowo. Jadi kompromis ya? Iya, tidak mendukung tidak mendukung makan siang gratis kan? Ya jelas nggak ketemu dengan Pak Prabowo kan? Ada yang mereka menyebut harus ada kebebasan politik karena di rezimnya Pak Jokowi dianggap kurang bebas. Berarti nggak ketemu dengan Pak Jokowi gitu, nggak ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi 8 visi misi yang disyaratkan, ya ditawarkan kepada Pak Prabowo itu sebagai syarat untuk bertemu itu, saya kira 80%-nya itu nggak ketemu. Gitu. Tapi cukup 2, nggak perlu 8 sebetulnya. Kalau ada 2 yang ketemu dari masuk, jadi kira-kira. Nah itulah politisi kita sekarang ini. Nah di politisinya ini mati politik, di masyarakatnya dirayakan.